Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta kemudahan hingga kita bisa berkumpul secara virtual pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang sangat penting, yaitu pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha UMKM. Sertifikat halal bukan hanya kewajiban, tapi juga menjadi bentuk tanggung jawab kita kepada konsumen, jaminan kepercayaan, dan peluang besar untuk meningkatkan daya saing usaha. Insya Allah, melalui pemaparan ini, kita bisa memahami manfaatnya, memahami prosesnya, serta bagaimana sertifikasi halal dapat membantu usaha kita berkembang lebih baik. Memiliki sertifikat halal wajib, dan ini sudah tertera pada pasal 4, yaitu Undang-Undang Nomor 33 garis miring 2014, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu di pasal 4. Ada lagi di pasal 98 PP nomor 42 garis miring 2024. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Banyak pelaku usaha yang mempertanyakan, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Sebenarnya lebih repot lagi bila kita sebagai pelaku usaha harus menjelaskan dan meyakinkan kepada pelanggan kita bahwa bahan baku dan pembuatan proses yang kita lakukan itu halal. Namun, itu merupakan klaim sepihak dari kita. Karena 87,2% atau 229,6 juta jiwa penduduk muslim di Indonesia memiliki potensi market calon pelanggan usaha kita. Nah, sedangkan usaha Anda ini sudah memiliki identitas halal belum? Yang dimaksud yang dimaksud dengan identitas halal tuh seperti apa? Contohnya ya, untuk paspor itu merupakan identitas warga negara. KTP merupakan identitas kependudukan kita. Ijazah jelas dia identitas pendidikan. Akta nikah, identitas perkawinan. Sertifikat tanah, identitas properti, dan lain-lainnya. Nah, di sini sertifikat halal merupakan identitas kehalalan dari produk yang kita jual. Jika kita memiliki itu, otomatis pelanggan mungkin langsung yakin, pasti langsung nyaman, dan langsung senang. Karena prinsipnya bagi pengusaha atau pelaku usaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal. Karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan untuk usahanya nanti. Sekarang bagaimana sih cara mengurus sertifikat halal bagi UMK? Caranya gampang, mudah. Cukup dengan KTP pelaku usaha, jenis produk, maksimal 10 varian setiap KBLI-nya, memiliki merek produk, foto produk, foto tempat produksi, memiliki NIB dengan KBLI, dan yang pasti omset di bawah 15 miliar. Berapa biaya mengurus sertifikat halal bagi UMK? Pasti banyak pelaku usaha yang mempertanyakan hal itu. Untuk pelaku usaha UMK sendiri itu gratis, 100% gratis. Bisa kalau mau bayar sendiri sekitar 230.000 rupiah.
Apa saja jenis produk yang dapat fasilitas sertifikat halal gratis? Nah, berikut 13 jenis apa namanya yang bisa dimiliki untuk sertifikat halal gratis. Ini ada olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus, dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, serta es untuk dimakan. Nah, berikut adalah contoh-contoh usaha yang bisa diajukan untuk dapat memiliki sertifikat halal gratis. Seperti acar buah, asinan buah, asinan sayur, bakso ikan, pempek, otak-otak. Ini banyak sekali kita temui ya di jalan-jalan ya. Terus ini bisa masuk nih emping, keripik, bahkan kerupuk ya, kerupuk mentah bisa. Nah, untuk bakery dia ada bon kukus, ada donat. Ini ada lagi di luar bakery ini tahu tempe, kecap, telur asin. Nih ya, produk saus-saus nih, mau saus jenis apa aja bisa sebenarnya ya. Ada saus tomat, saus sambal. Kalau lebih banyak lagi bolognese. Terus di sini ada martabak atau sering kue pukis, ya. Salad buah, pai susu, wih, banyak banget ini ya. Tuh kue kering nih, bentar lagi kan Lebaran nih, pasti banyak nih usaha-usaha kue kering nih. Bisa segera ajukan ya, selagi sertifikat gratisnya masih ada. Aneka roti, gado-gado, ketoprak. Nah, ini 6 jenis produk yang bisa diajukan dengan Sepdiklir nih. Ada konsentrat buah dan sayuran, aneka minuman ringan dan soda, kopi, teh, dan sari kacang, produk jus buah dan sayuran, minuman tradisional dan jamu, susu, dan campuran susunya bisa. Nah, ini aneka minuman nih. Ada jus, milkshake, es krim, yogurt, wedang jahe, sirup, sirup juga bisa ya. Kopi, coklat, ini lemon-lemon squash bisa. Nah, ini 13 jenis safe declare nih. Yang bisa juga diajukan warung makan khas Sunda, warung soto ayam sapi, warung mie ayam bakso, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung makan nasi atau mie goreng, warung sate ayam atau kambing, warung makan khas Timur Tengah. Ini ayam dan kambingnya ini dengan syarat disembelihnya ini sudah memiliki sertifikat halal ya. Terus ada warung makan nih Indomie, Warmindo, warung makan Tegal, warung nasi Padang, angkringan gerobak, warung makan nasi kuning, nasi uduk. Nih bahkan warung makan khas Timur Tengah juga bisa. Nah ini nih contoh-contohnya ya. Padang, Sunda, pecel, lele, angkringan, bakso, mie ayam, warung Sunda. Ya di sini ada warung khas Timur Tengah ya seperti kebab ya. Berapa lama nih? Kalau misalkan kita mengajukan sertifikat halal gratis, pasti kan banyak ya pelaku usaha yang mempertanyakan berapa lama sih Mbak, berapa lama Bu, berapa lama Kak, kalau misalkan saya mau mengajukan gitu kan. Nah, ini selama 7 sampai 14 hari kerja setelah data pelaku usaha semuanya sudah kita input dan sudah kita melakukan pengajuan melalui si halal BPJPH. Nah, di situ baru terhitung 7 sampai 14 hari kerja. Apa resikonya nih bila produk usaha yang kita miliki ini belum bersertifikat halal?
Sebenarnya banyak ya risikonya ya, seperti yang pertama banget kehilangan kepercayaan konsumen gitu kan. Karena kita tuh mayoritas Muslim ya, pasti lebih banyak konsumen yang memilih produk yang sudah bersertifikat halal gitu kan. Kalau kita makan-makan di mana pinggir jalan itu pasti kita lihat-lihat nih udah bersertifikat halal atau belum gitu kan. Karena kalau udah bersertifikat halal itu udah pasti kehigienisannya, kehalalannya, kebersihannya itu sudah terjamin. Terus kalau kita nggak bikin sertifikat halal tuh resikonya apalagi peluang penjualan menurun, ya kan? Karena apa? Konsumen cenderung memilih produk lain, ya kan? Sulit untuk masuk pasar yang sensitif terhadap kehalalan seperti sekolah, kantor, atau instansi. Terus yang pasti lagi tidak bisa masuk marketplace atau retail tertentu. Ya, beberapa marketplace dan supermarket besar itu sekarang mewajibkan sertifikat halal untuk produk makanan dan minumannya. Ya kan? Terus terhambat juga mengikuti pameran atau program pemerintah. Banyak program bantuan UMKM sekarang itu harus memiliki sertifikat halal. Terus apalagi nih, resiko kena sanksi atau regulasi. Ya kan, karena kita dalam undang-undang sudah sangat jelas kalau harus memiliki sertifikat halal gitu. Jadi yang belum memiliki sudah pasti kena sanksi regulasi. Terus apa lagi? Sulit meningkatkan nilai jual produk, ya kan? Karena sertifikat adalah jaminan kualitas. Tanpa sertifikat, produk dianggap standar saja, sehingga sulit menaikkan harga dan nilai jual. Masih banyak lagi yang tidak dapat masuk pasar ekspor lah. Yang pasti konsumen tuh merasa ragu atas kebersihan proses produksi, sumber bahan bakunya, kejelasan standar produksinya. Nah, itulah beberapa resiko bila produk atau usaha kita tidak memiliki sertifikat halal. Nah, bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan produk usaha Anda tidak bersertifikat halal, apakah artinya bagi usaha Anda? Ya itu seperti tadi ya contoh-contohnya. Nah, PT GHEW itu siap mendampingi proses sertifikat halal produk Anda secara gratis. Yuk segera daftar selagi kuota masih ada. Terima kasih.